Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa fil hadisil ukhar, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat bapak-bapak? Alhamdulillah. Ya, jawaban dan kalimah hamdalah menika menjadi kalimah yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala, menjadi wasilah, menjadi cara yang sesungguhnya menunjukkan sebuah nilai yang sangat luhur, sangat tinggi, karena ini bagian dari pengakuan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu syukur itu dari kata syakaro. Syakaro itu mengakui. Nah, makanya apa yang diakui, syukron kasiro. Itu kalau dalam lafadz muhadasah, percakapan, kata syukron kasiro itu terima kasih banyak. Jadi, ucapan terima kasih. Apa yang diakui sesungguhnya itu adalah apa yang Allah Ta'ala berikan untuk dirinya dalam bentuk anugerahnya, atau kalau bahasa Al-Quran itulah yang disebut dengan nikmah. Nikmah. Jadi kata nikmah itu semua menunjukkan tentang anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau petang hari ini ada teh hangat di depan kita, sudah diminum bapak-bapak? Oh belum. Itu biasanya kalau manis, hangat, itu orang mengatakan gimana? Nikmat gitu. Nah, seringkali konsepsi nikmah menikah bagian dari apresiasi kita terhadap sesuatu yang kita terima. Tetapi sejatinya nikmah itu adalah anugerah Allah. Jadi bukan berasal dari diri kita, tapi betul-betul pemberian Allah. Nah, pemberian Allah itulah, makanya salah satu mufassir menyebutkan bahwa sesungguhnya an-nikmah itu adalah al-halul hasanah. Yang disebut nikmah itu adalah al-halul hasan. Hal itu keadaan, hasanah itu baik menurut Allah. Makanya ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah mendapatkan yang disebut dengan hasanah. Hasanah itu baik di sisi Allah. Jadi kadang-kadang belum tentu baik di sisi kita, tetapi menurut Allah baik. Kemudian juga wal akhiratu hasanah, dan akhirat yang hasanah. Jadi puncak akhirat hasanah itu
adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira apa sesungguhnya yang menjadi nikmat terbesar yang Allah taala berikan kepada kita bersama? Ada tahu nikmat terbesar apa kira-kira? Iman. Jadi Imam Al-Isfahani menyebutkan kata nikmah itu az-ziyadah. Maka ada kalimat la in syakartum la azidannakum. Wa itta'adana rabbukum, Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah taala telah mempermaklumkan atau memaklumatkan la in syakartum, apabila kau mensyukuri la azidannakum. La azidannakum maka pasti ditambah. Itu yang disyukuri apa, yang ditambah apa itu? Yang disyukuri, yang ditambah apanya itu? La in syakartum la azidannakum itu maksudnya apa itu? Yang disyukuri apa, yang ditambah oleh Allah apanya? Anugerahnya, nikmatnya. Makanya nikmah itu az-ziyadah, sesuatu yang terus bertambah. Sebuah konsep nikmah, artinya nikmah, dan nikmah terbesar itu adalah ziyadatul iman. Jadi tambahnya keimanan yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat terbesar. Maka umat Islam itu nggak kenal resesi sesungguhnya. Umat Islam itu nggak pernah mengerti kata rugi hakikinya. Saat apa? Saat ada iman. Makanya kan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Itu konsep ziyadatul iman. Maka kalau setiap kehidupan kita ini apapun yang terjadi bertambah rasa iman, itu nikmah dari Allah. Ini makanya nilai-nilai ini yang harus dituntunkan betul atas kehidupan orang mukmin, orang mukminah. Kadang-kadang asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebuah kenikmatan, apalagi ukurannya dengan keimanan, itu jangan Anda melihat sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan apa istilahnya syahwat kita. Kalau itu yang muncul mataul ghurur, menipu, itu kesenangan yang menipu, kesenangan menipu. Jangan Anda anggap juga orang yang Allah limpahkan kekayaan yang besar, ordernya nggak pernah putus, bisnisnya luar biasa hebatnya, bisa memanfaatkan krisis ini. Ada juga hamba-hamba Allah yang ketika krisis ini jadi luar biasa. Tapi apa yang kemudian terjadi? Kadang-kadang bisa sesuatu yang sudah nyaman, sudah mapan, malah kemudian menjadi problem dan masalah. Ini makanya diingatkan betul kepada kita bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana iman kita ini. Iman kita ini yang menentukan ya hakikinya diri kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Itu ayatnya menarik. Allah menggunakan kata radhiyatam mardiyah, bukan mardiyatan rodiyah. Loh, bedanya apa Ustadz? Itu beda sekali ternyata. Nanti dibuka di tafsir UII, jadi Universitas Islam Indonesia itu punya kitab tafsir. Dia mentafsirkan Quran Al-Fajr ini menarik. Apa? Rodiyatam mardiyah. Selama ini kan kita berpikir hidup ini sing paling penting golek ridhone Gusti Allah. Lah kowe kok saiki kok urung ketemu jalane. Kabeh kancamu wis do salat ning masjid, kabeh kancamu kuwi nek Ramadan ya wis do poso, nek wis keluar zakat sedekah ya do ditokke, iso mangkat haji umroh. Tapi jenengan sampai sekarang kok belum ketemu jalannya. Jawabannya ya karena Gusti Allah ya urung ridhoi aku. Jawabannya karena hidayah, aku belum dapat hidayah. Saya ingin tanya Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira hidayah Allah ini sudah turun? Hidayah Allah itu sudah turun belum? Keridhaan Allah itu sudah ada belum itu? Itu serius itu. Kata rodiyatam mardiyah
Itu sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa ukuran kau itu akan mendapatkan ridho. Atau dalam Quran surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina nahum subulana. Itu betul. Ayatnya itu orang itu kalau jahadu fina, sungguh-sungguh ada di jalan Allah, lanah nahum, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan itu jalan, akan kasihkan hidayah. Makanya masalah yang paling serius itu sesungguhnya bukan hidayah itu tidak ada, ridha Allah itu tidak muncul. Itu karena sesungguhnya kitalah yang sesungguhnya yang bermasalah dan menolak datangnya hidayah itu. Datangnya hidayah itu kita tolak. Makanya di zaman Rasulullah, orang-orang yang disebut orang kafir itu adalah golongan orang-orang yang menolak risalah kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau menolak risalah kenabian Rasulullah itu orang. Dan kalau Anda buka dalam ayat-ayat Al-Quran lebih lagi sebut orang kafir itu orang yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kafirin. Ada golongan orang mereka yang kafir. Siapa itu? Ternyata orang-orang yang orang-orang yang menolak kebenaran. Kenapa? Karena saat diperintah oleh Allah dia tidak mau. Jadi orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah itu adalah orang kufur. Kafir itu kan menutup sesungguhnya. Jadi dia menutup diri hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Mau tanya kira-kira Al-Qur'an itu belum? Sudah. Al-Quran itu sudah hadir. Tetapi kenapa kita tidak dia hidayah? Maka ini persoalan yang sangat serius. Makanya bagaimana sesungguhnya agar hidayah itu bertambah? Maka itu sebenarnya selaras dengan pemahaman dan pengertian kita terhadap din dan agama. Maka nikmat kedua yang memberi dukungan penuh terhadap konsep keimanan itu adalah ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm. Kenapa dengan ziyadatul ilm? Hidup ini adalah sebuah pembelajaran yang tak pernah berhenti. Kita ini sebenarnya masuk di universitas. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau orang sekolah itu kan ada tingkatan-tingkatan, ada fase-fasenya. Hidup kita itu seharusnya juga seperti itu, dan itu tidak pernah berhenti. Kalau dalam Islam tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Orang itu tuntutan untuk belajar itu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Itu nggak pernah tuntas, nggak pernah selesai hingga sampai ajal itu datang. Loh, ada apa dengan ilmu Ustadz? Ilmu itu nanti yang bisa proses menuntunkan kehidupan kita dalam keimanan yang kuat dan kokoh. Mayuridillahi khairan fayuwaffiquhu fiddin. Karena cara Allah Ta'ala menjadikan orang itu tercerahkan, menjadi baik, itu ternyata difaqihkan dia. Dia menjadi paham dalam urusan din dan agamanya. Orang sekolah itu selain dikasih materi pembelajaran, dikasih ilmu, makanya bekalnya Nabi Adam itu sebelum diturunkan ke dunia kan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Adam itu dikuasai ilmu sangat banyak dari Allah, diajarkan banyak nama-nama dan tidak berhenti sampai di situ. Makanya malaikat pun ada juga pembelajaran, karena subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Ketika Allah ingin menunjukkan sesuatu, malaikat menjawab, karena engkau tidak mau ajarkan, saya itu maha suci engkau ya Allah, aku ini tidak tahu, aku ini tidak paham kecuali engkau yang ajarkan. Nah, itu menarik. Makanya perintah kedua Adam, selain sudah dikasih pengetahuan, dia diminta untuk mengajarkan itu. Nah, itu menarik sekali.
Ini Adam itu sudah dikasih bekal bagaimana cari ilmu, cari pengetahuan, dan bagaimana sesungguhnya mengajarkan ilmu ini. Nah, ini makanya dalam Quran surat Toha, ini menjadi cita-cita sosial manusia. Nanti bisa dibuka di ayat yang ke-117 sampai 119. Jadi Adam itu faqulna ya Adamu inna hadza adulaka wali zaujika falayuhrijannakuma minal jannati fatasqa. Allah sampaikan, wahai Adam, itu saat mau diturunkan itu dengan istrinya, ini bekal yang luar biasa. Itu ada musuh adulak, itu ada musuh abadi untuk kau. Siapa itu? Ya iblis sesungguhnya. Kenapa dia falayuhrijannakuma minal jannati fatasqa? Karena jangan sampai itu mengeluarkan kau dari surga. Jadi Adam itu ditransitkan dulu di surga sebelum diutus ke bumi. Itu ada pesan penting. Pesan pentingnya apa? Agar Adam itu tahu betul sesungguhnya kenikmatan surga. Dengan taunya nikmatnya surga, maka ada keinginan-keinginan ideal yang kita miliki, dimiliki oleh manusia, dan itu akan terus kita usahakan. Maka kalau terlena, kalau kita ini terlena, kalau kita ini ngikuti jalan iblis, fatasko, maka hidupmu sengsara, hidupmu susah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Coba dibuka Quran surat Al-Lail, ayatnya cetha sekali itu. Orang itu kalau mau akto, mau melakukan akto itu artinya mau memberi, dermawan, berbagi, kemudian wattaqo, dasarnya karena takwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebenaran al-husna itu tadi, hasan, kebenaran-kebenaran dari sisi Allah, pahala-pahala yang dijanjikan. Jadi tidak hanya berhenti sampai akto saja loh. Jadi orang dermawan itu belum tentu kemudian hidupnya mudah. Dasarnya harus wattaqo wasaddaqa bil husna. Karena di zaman masa sekarang ini, era kampanye, ada banyak orang yang jadi dermawan. Tapi dermawannya ya hanya sampai pilihan saja kadang-kadang gitu. Nah, itu berarti kan bukan dasarnya, bukan wattaqo. Wattaqo itu nggak ada tendensi apa-apa kecuali karena Allah, karena urusannya adalah ketakwaan kepada Allah. Maka fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan kehidupannya itu agar menjadi mudah. Tapi sebaliknya, wa amman bakhila wastaghna, apabila dia itu bakhil, bakhil itu kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah menahan. Apa yang dia tahan, dia nggak mau berbagi, wastaghna, dan dia merasa cukup, nggak butuh dengan Allah. Ini bahaya itu. Jadi dia wa kadzdzaba bil husna, ya karena dia mendustakan dengan urusan berpahala, urusan berbagi itu, memberikan kebahagiaan dan lain sebagainya. Maka apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah mudahkan jalannya berada dalam kesulitan. Maka renungkan kita ini, kenapa hidup kita ini sulit kadang, kenapa hidup kita ini pelik dan rumit. Itu bisa jadi ada janji-janji Allah kita kejar, dan Allah itu kalau berjanji, hukum-hukumnya ini maka pasti akan ada nilai kemuliaan di situ. Tapi banyak diantara kita seringkali mengabaikannya. Makanya konsep orang sekolah itu biasanya ada masa-masa sulit. Masa sulit itu apa? Ujian. Ya kira-kira. Wong nek pas sekolah kuwi nek pas ujian kadang-kadang butuh persiapan, butuh gini dan seterusnya. Maka saya ingin ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekali-kali kita menyalahkan sulitnya soal-soal ujian. Jadi kalau dapat ujian itu jangan nyalah kiki kok sulit. Kuwi sing bermasalah jane dudu gurune, dudu soale. Sing bermasalah sinten niku? Ya kita, karena kita nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu untuk bisa menjawab.
Hidup itu juga gitu. Ibarat pohon itu semakin tinggi maka semakin kuat juga angin yang akan mendatanginya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semakin tangguh panjenengan itu dalam keimanan yang kuat, dalam kepahaman agama yang tinggi. Itu demi Allah ujiannya itu ya tidak sama dengan orang yang imannya lemah. Kelas anak SMP itu beda ujiannya dengan anak SD. Universitas juga beda dengan anak SMA. Itu disesuaikan betul itu dengan tingkatan-tingkatan. Makanya kenapa kok harus diuji Ustaz? Agar kau bisa jauh lebih memahami terhadap pengetahuan dan ilmu yang kau kaji itu. Lalu masalahnya bagaimana Ustaz agar kita bisa terus belajar? Diktatnya apa kira-kira? Buku-buku pedoman literasi utamanya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda. Kalau kamu ingin tanya tentang hidayah itu apa sesungguhnya? Hidayah itu kan petunjuk. Ini yang menjadikan hidup manusia itu terbimbing. Itu betul. Makanya ketika orang mendoakan ihdinas siratal mustaqim. Yang menarik kata Imam Ibnu Abbas, kenapa Allah tidak menjawab dengan kata siratuka ketika kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kenapa kok maksudnya bukan jalanmu itu Allah, tetapi kenapa kok bunyinya siratal ladzina entah alaihim? Itu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat atas kehidupan mereka. Kira-kira jalan yang lurus itu kan betul-betul jalannya Allah. Tetapi kenapa kok kita sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim? Apa maksudnya itu? Kan jane luwih cetha kuwi jalanmu Gusti Allah sing maksudnya jalan lurus gitu tuh jalannya setan. Tetapi kok kenapa penyebutannya jalannya orang-orang yang telah kau kasih nikmat? Yang itu apa pesannya kira-kira? Apa pesannya untuk kita? Itu kita ini butuh ketauladanan dan ketauladanan. Makanya ini penting ini. Makanya kata Imam Al-Ghazali nanti dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, agar Anda bisa tazkiyatun nafas itu, bisa keluar dari jalan keburukan kepada jalan kebaikan, merubah akhlak madmumah, akhlak buruk menjadi akhlak mahmudah, menjadi berakhlak baik. Itu syarat utamanya kata beliau. Kalau bahasa kita cari guru. Guru itu apa? Sing iso digugulan ditiru. Maka kalau Anda salah memilih guru, ya itu masalah. Itu masalah. Lah, siapa mereka? Imam Al-Ghazali ngasih kategori. Di antara yang sangat penting tentunya syariahnya dia jalankan. Jadi kalau guru kok ya ora salat, wah deni itu. Guru kok ora poso, tapi ilmunya tinggi Ustaz, kesaktiannya hebat. Ukurannya ukuran syariah. Yang kedua, tidak hanya pinter dan tidak hanya dia itu orang yang syariah, tapi dia bisa mengetahui, menunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan yang kita miliki dan kemudian membantu membimbing kita untuk itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu menunjukkan itu jalannya ini loh. Ini ngikuti jalan Allah. Dan siapa sesungguhnya mereka? Itu orang yang dikasih nikmat itu kan jalannya orang-orang para al-anbiya, an-nabiyyin, para nabi. Maka kalau kepingin tahu jalannya yang dikasih Allah nikmat, belajarlah sirah sejarahnya para nabi dan isi Al-Quran. Itu saya mohon maaf, itu prosentase besar itu kisahnya tentang sirah, tentang perjalanan kehidupan. Nah, ini penting, ini penting dalam kehidupan kita. Seperti satu chip. Saya mohon maaf, pernah dengar kisahnya tentang Nabi Daud. Prosesnya kan Allah munculkan melalui sebuah pertempuran besar antara Jalut sama Talut. Menarik itu, Al-Quran mengisahkan dengan sangat jelas. Daud itu kan awalnya kan
Dia hanya bahkan daftar kita di pasukan saja tidak diterima dia. Makanya dari 70.000 pasukan bentuk itu Daud itu ya, tapi dia bersikukuh, saya kepengen ikut masuk. Usianya masih sangat muda itu, sangat muda. Tapi demi Allah itu saat ketika pasukan itu sudah bertemu, model pasukan itu di kisah para nabi itu Jalut, itu kan biasanya ada duel dulu. Jalut itu kan simbolnya pasukan apa, tentara yang besar seperti raksasa itu, bukan raksasa ya, tapi wah luar biasa itu. Nggak ada yang track recordnya, nggak pernah ada yang bisa mengalahkan Jalut. Tapi ternyata waktu ditantang itu tidak ada satupun pasukannya Tolut, bahkan Tolut sendiri juga tidak maju. Ini menarik ini. Dan ternyata waktu itu yang mau maju ternyata malah Daud. Itu ditolak, jangan, kamu itu punya bekal apa? Kalau ketemu ya langsung meninggal, enggak tempatnya. Maka pertempuran hari pertama terjadi. Tapi ketika ditantang tidak ada yang tampil, kira-kira pasukan Tolut gimana itu? Itu sudah down itu secara mental. Dan memang ketika pertempuran pertama ya betul itu berat betul. Makanya di malam hari itu besok itu mesti akan ada ditantang lagi. Makanya kemudian siapa yang bisa mengalahkan? Dan ternyata yang maju, yang berani itu ya Daud itu. Nah ini luar biasa. Makanya jangan remehkan itu para. Saya kadang-kadang ya sedih itu kalau aktivitas kajian kita yang ini ya generasi menjelang finish, anak mudanya nggak ada. Ini sedangkan kita butuh itu para pemuda. Anda jangan remehkan pemuda ini yang nanti bisa mengalahkan kekuatan Jalut itu, dan Daud membuktikan itu. Dan ini tidak hanya sekedar pinter itu Daud ini, tapi ternyata dia ahli. Makanya saya bisa melawan, saya bisa mengalahkan. Lah gimana? Ya karena tubuhnya kecil, tubuhnya tidak sebanding dengan Jalut, makanya ya saya nanti akan bertempur dengan jarak jauh. Oh bisa. Nah, kebetulan kalau di kisah itu kan seperti dapat bisikan saat mengambil apa batu-batu itu, yang memang ternyata batu-batu itu sebagai bagian dari tentaranya Allah untuk bisa bunuh Jalut ini. Dan ternyata apa? Dia bawa ke tapel. Nah itu luar biasa. Dan akhirnya yuk nek menang saya kasih hadiah apa? Pek mantu. Kadang-kadang itu. Akhirnya Daud jadi raja. Makanya tidak hanya butuh anak muda sing kuat, tidak hanya sing pinter, tetapi ya punya nyali dan berani. Nah itu masalahnya. Sekarang kita banyak bertemu anak muda itu do ingah-ingih, itu rantai rasa ini. Makanya yang berani, kadang-kadang itu demo-demo itu kan sing tua-tua kan wis kuat ya Rahmani. Tapi anak muda itu nyalinya tinggi-tinggi sekali. Ini luar biasa. Itu kisah nyata ini. Allah pernah kisahkan. Itu artinya apa? Itu jadi pembelajaran untuk kita. Dan para nabi itu mengalami konsep tidak serta-merta berkuasa, tidak serta-merta raja dan seterusnya. Ada fase-fase kehidupan. Nabi Yusuf misalnya luar biasa, ditahan sekian tahun dan sebagainya. Ini luar biasa. Allah ingin tunjuk Ayub, luar biasa kehidupan para nabi. Kemudian asyuhada, orang-orang yang ending akhirnya itu dalam kemuliaan. Makanya ziyadatul iman dan ziyadatul ilmu itu tidak berhenti sampai di situ. Ada kekuatan ketiga yang memberikan dukungan betul menjadi syuhada tadi. Itu dengan apa? As-sodikin, as-solihin. Itu ziyadatul amal. Makanya akhir-akhir kehidupan ini yang tidak putih, selain Anda terus meningkatkan iman, meningkatkan keilmuan dan kepahaman terhadap agama, adalah terus melakukan amal soleh. Sudah hadir di masjid ini, ingin mendekatkan kepada Allah, sudah dapat teh, sudah ada snack, ada yang bahkan sudah dimakan itu snacknya. Luar biasa. Sudah dapat ilmu belum? Insya Allah. Pertanyaan berikutnya, sudah jadi amal belum? Makanya ada kotak infak di sana. Nggak boleh kotak infak itu tidak diisi. Itu ada ziyadatul amal. Itu konsep kesempatan yang harus kita lakukan. Kenapa Ustaz?
karena Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang mujahadah menarik di sana dibahas. Kata Rasulullah yang ada satu hadis riwayat Bukhari wa Muslim, manusia itu punya 3 kecenderungan. Kecenderungan pertama, kehidupan yang paling dia urusan mal, urusan harta, kekayaan. Ini saya mohon maaf ketika sedang RUU Cipta Kerja dan seterusnya itu kan itu urusan masalah uang itu nyawa mesti akan juga menjadi taruhannya. Makanya kan ya roti karena kaitannya dengan penghasilan, pendapatan, kaitannya dengan posisi nanti posisi urusan itu sesuatu yang makanya kan kadang-kadang hal-hal seperti ini akan terus orang itu bangun tidur sampai tidur lagi sing dipikirke lho, aduh duite piye, bagi warisane piye, iki ekonomine gajine piye, oleh gajine. Itu betul itu. Anda senang duit tidak? Suka mal tidak? Insyaallah mantuk-mantuk. Artinya kan betul itu kita akui. Artinya ukuran-ukuran kita itu akan itu. Yang kedua, itu wa ahlihi. Ukurannya dengan keluarga. Mungkin nek wis keluargane kadang-kadang sudah menjadi sesuatu yang sangat lama. Dan orang memperjuangkan betul itu tentang anaknya, iya tentang keluarganya itu kata seperti itu. Maka mal dan keluarganya, tetapi diingatkan yang ketiga yang kadang-kadang luput dari kita, tetapi ialah yang sesungguhnya paling setia menemani kita. Karena saat ajal datang, saat kematian, kira-kira ada harta yang anda kumpulkan itu ngancani jenengan tidak? Nggak ada satupun yang temani Anda, kecuali ya ada yang membelikan kain kafannya juga bukan pernah Anda kumpulkan, Anda beli, disumbang sama masjid kadang-kadang gitu. Itu sudah nggak ada yang tertinggal di makam Anda. Istri, anak yang Anda perjuangkan tidur menyertai Anda setiap hari itu, saya mohon maaf, ketika Anda meninggal mau ngancani apa mboten itu temakam? Mboten itu ibu-ibu. Begitu sudah meninggal suami Anda pulang, foto-foto jenengan diturunkan karena mau cari ibu baru kadang-kadang itu. Ini penting itu kadang-kadang itu. Itu sudah hilang, sudah lupa. Satu sesungguhnya yang itu kita anggap remeh tetapi sangat setia menemani kita. Apa itu? Amal soleh, ibadah. Maka bermujahadahlah betul kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh. Tingkatkan kualitas amal, tingkatkan kuantitasnya juga. Mudah-mudahan husnul khotimah, bihusnul khotimah, menjadi asyahidin, bisa mempersaksikan betul, bisa mati dengan menjadi syuhada. Ini itu luar biasa. Itu menjadi cita-cita bersama. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala diberkahi majelis ini, ilmu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita bersama. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.